Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada kesempatan ini. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada dan jemaat GPD Sola Gracia. Mari kita mau berdoa sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh menikmati firman-Mu, sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua untuk kami mau baca, renungkan dan belajar firman Tuhan. Firman yang berkuasa dalam hidup kami untuk membawa kami pada kebenaran-kebenaran-Mu dan untuk membawa kami pada pemahaman-pemahaman untuk mengerti setiap rencana-Mu dalam kami. Terima kasih Bapak, kami akan baca renungkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5 berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dari beberapa judul-judul yang ada, termasuk diantaranya adalah hal menghakimi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jelas oleh firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk supaya kita tidak menjadi hakim terhadap orang lain. Saudara, ini dalam konteks kekristenan, lepas dari hal-hal yang lain yang ada di luar sana, saudara. Tapi ini bicara tentang kekristenan dalam perilaku setiap hari. Karena memang terus terang bahwa dalam kehidupan nyata ada terlalu banyak orang yang menjadi hakim terhadap orang lain. Saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata jangan kamu menghakimi orang lain. Saudara, dalam penulisan di sini mengajar saya dan saudara untuk melihat segala sesuatu di dalam konsep keyakinan iman Kristen. Untuk supaya kita tidak terjebak, sebab tanpa kita menyadari kita telah menjadi hakim bagi orang lain. Saudara, dalam pengertian adalah baik perkataan, ucapan, dan penilaian kita terhadap orang sehingga kita telah mengadili orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada hal-hal yang sederhana yang terkadang tanpa kita menyadari kita telah menjadi hakim atas orang lain. Ketika kita berkata-kata yang kasar, ketika kita mengatakan jelek, ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang negatif, saudara-saudara terhadap sesama kita. Iya. Banyak, saudara-saudara. Yang tanpa kita menyadari kita telah menjadi hakim atas orang lain. Perkataan-perkataan kasar, caci maki dan sebagainya, saudara-saudara, itu juga adalah bagian dari kita telah menjadi hakim bagi orang lain. Yang oleh firman Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau jangan menjadi hakim bagi orang lain. Karena dengan penghakiman ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Nah, di sini ada konsekuensi dalam hidup. Ketika engkau menghakimi orang, maka kelak engkau juga akan dihakimi. Saudara-saudara, ukuran yang engkau pakai untuk mengukur orang, itu juga akan diukurkan kepadamu. Saudara, yang kadang tanpa disadari bahwa ketika kita menghakimi orang, seolah kita merasa paling sempurna. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika engkau menghakimi orang, maka engkau akan dihakimi. Dalam satu kenyataan dan realitas hidup, oleh Alkitab berkata, apa yang kamu ukur untuk mengukur orang lain,
itu juga akan diukurkan kepadamu. Dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 di situ bicara tentang apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Engkau menabur hal yang baik, baik pula yang engkau dapat. Engkau menabur hal yang tidak baik juga yang akan engkau dapat. Itu bicara tentang ukuran. Apa yang engkau ukur kepada orang lain, itu akan diukurkan kepadamu. Dan ini bicara tentang hal menghakimi orang lain. Saudara-saudara, iya. Ketika kita mengatakan kepada orang lain jelek, itu ukuran kita terhadap orang itu. Saudara-saudara. Maka suatu waktu kala ukuran jelek kita terhadap orang lain, iya, maka orang lain akan memberi ukuran itu kepada kita. Saudara-saudara. Ini yang sehingga perlu kita menyadari terkadang ada orang mengeluh ketika dia berkata, waduh saya diginiin dan saya digituin, saudara-saudara ya. Nah, ini tentu perlu mengintrospeksi di dalam diri. Mengapa saya dibeginiin, mengapa saya dibegituin sama orang? Adakah kita pernah mungkin juga berbuat begitu dan berbuat begini kepada orang lain? Memanglah kitab sudah menulis. Saudara-saudara, apa yang kau ukur kepada orang lain itu akan diukurkan juga kepadamu. Ketika orang berkata, waduh saya dicemooh, saya dimaki, saya diludahi dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, dalam konteks hal ini tentu akan memberi perenungan dalam kita. Saya percaya saudara-saudara segala yang terjadi dalam hidup kita ada maksud-maksud dan ada tujuannya. Memberikan kesadaran, beri pengertian dalam kita saudara-saudara untuk memahami segala sesuatu yang kita alami dalam hidup. Yang menarik dalam tulisan di sini saudara, apa yang kamu ukur, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukurkan kepadamu. Sederhananya saya mau sampaikan. Ketika kita mengatain kata-kata yang tidak baik, seperti ketika kita dalam suatu lembah di depan ada gunung. Iya kan? Saya tadi ambil sebuah kata, berkata begini. Ketika kita berkata jelek, maka akan menggema suara jelek itu balik pada kita. Itu ukuran yang kita sampaikan melalui perkataan. Kita berkata jelek, dia akan membalas. Dia akan membalas dengan suara jelek. Gaungnya itu akan kembali pada kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga apa yang kamu pakai untuk mengukur orang itu akan diukurkan kepadamu. Sehingga di kesempatan yang terbatas ini saya sampaikan, mari kita berhenti untuk menjadi hakim terhadap orang lain. Saudara-saudara, berhenti untuk mengukur orang, iya, dalam pengertian kita menjadi hakim terhadap orang lain. Supaya kita tidak diukur, supaya kita tidak dihakimi. Sebab kalau kita menghakimi, maka kita juga akan dihakimi. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itu terus akan mengejar hidup kita. Kemanapun kita pergi terus akan mengejar kita, saudara-saudara. Iya. Mengapa demikian? Di ayat ini, ayatnya yang kedua, ada kata mengukur di sini. Disebut metreo. Metreo itu kalau kita tahu meter itu alat ukur. Alat ukur yang diambilkan gambaran dalam tulisan di sini. Yang tadi saya katakan manusia terkadang cenderung mengukur orang. Iya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengukur orang dan ada kecenderungan mengukur dalam ukuran-ukuran. Orang itu jelek, orang itu begini dan begitu. Ya, saudara-saudara ya. Itu yang dimaksud dengan ukuran, mengukur orang. Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hal yang positif puji Tuhan. Tapi ada kecenderungan hal yang negatif yang menjadi standar ukuranmu terhadap orang lain. Memberi penilaian terhadap orang lain. Sehingga engkau menjadi hakim atas orang lain. Alkitab mengatakan apa yang kau ukur pada orang itu, engkau kelak akan diukur juga. Entah mungkin oleh orang itu atau mungkin orang lain yang Tuhan pakai
yang akan mengukur dirimu dari buah perkataan, dari sikap, dari tingkah laku. Sehingga tadi saya katakan, berhentilah kita mengukur orang lain untuk kita menjadi hakim atas orang lain, supaya engkau tidak akan diukur juga. Saudara, kalau seandainya kemudian kita diukur dalam ukuran-ukuran seperti yang telah kita ukur, memang enggak enak dampaknya. Saudara-saudara, satu ketika orang berkata, aduh, saya baru menyadari kalau kemarin saya dicaci, saya dimaki, bahwa ternyata waktu-waktu yang lalu juga saya adalah orang yang suka mencaci dan memaki. Saudara-saudara, itu contoh sederhana. Apa yang telah saya ukurkan kepada orang dengan perkataan caci makian, saya ternyata akhirnya menerima akibat dari caci makian orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka untuk hal itu mari Alkitab tegas menulis dalam tulisan di sini untuk mengingatkan kita supaya jangan engkau menjadi hakim atas orang lain, dan supaya engkau enggak akan diukur dari ukuran yang engkau ukur kepada orang lain. Amin, saudara-saudara. Itu kata dalam Alkitab. Nah, saya mau baca ini ayat terakhir buat kita. Markus 4 ayat 23 ditulis begini. Markus 4 ayat 23. Ini sepadan dengan tulisan tadi. Markus 4 ayat 23. Saya baca berkata begini. Markus 4 ayat 23. Dikatakan begini. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ya, mengukur orang ini, saudara, ya, menurut penilaianmu si A dalam ukuran saya begini, yang memiliki konotasi menjadi hakim atas orang lain, ya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang, ya, akan diukurkan kepadamu. Ya. Konsekuensinya akan diukurkan kepadamu. Ini sebab akibat karena engkau begini dan akhirnya engkau akan menerima ukuran dari itu. Itu yang dalam kitab Galatia berkata, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan tentu di sini bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya, kemudian kita menghadapi kondisi seperti demikian, maka mari kita mau introspeksi dalam diri untuk supaya ketika tergenapi dalam diri saudara, dalam diri saya, akibat kecerobohan saya waktu-waktu lalu, ya terlalu banyak menjadi hakim atas orang, terlalu mengukur orang-orang ini sehingga saya seolah menjadi hakim atas orang, lalu kemudian giliran akhirnya saya atau saudara mendapat konsekuensi dari apa yang telah saya tabur itu. Saya mau sampaikan kepada kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Kita berkata pembalasan adalah Tuhan. Jangan sampai kau terjebak lalu kemudian akhirnya engkau pun juga meladeni, engkau pun juga akhirnya membalas. Memang bukan hal yang gampang, saudara. Harga yang harus kita bayar. Dari ketika kita menjadi hakim atas orang lain, lalu giliran kita yang mengalami kondisi seperti itu. Harga yang harus dibayar, kadang kita harus memang sakit, iya, kecewa, bisa saja kita marah. Tapi ini menjadi perenungan karena ternyata ini buah dari perbuatan saya, perkataan saya. Yang mana saya dulu atau saya pernah kemarin menghakimi orang, sekarang saya yang dihakimi. Saudara, Alkitab mengatakan demikian, ukuran yang kamu ukur pada orang lain itu akan diukurkan kepadamu. Di ayat yang ke-23 tadi. Lalu kemudian ayat terakhir saya mau baca, bagaimana untuk menyikapi akan hal-hal yang demikian. Kitab Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 berkata begini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum.
Ampunilah dan kamu akan diampuni. Puji Tuhan. Ini menjadi ayat terakhir. Dan saudara dikasih Tuhan, ayat ini berkata, ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara, yang kadang kita mengukur orang, menghakimi orang, tapi konsekuensinya terkadang ketika kita menghadapi hal yang sama seperti itu, kalau toh engkau mengalaminya, maka oleh firman Tuhan mengingatkan, ampunilah mereka, maka kamu akan diampuni. Amin, saudara. Dan saya tidak menjadi hakim lagi atas orang lain. Saya tidak lagi akan mengukur orang lain dan saya menjadi hakim atas orang itu. Tetapi saya akan mengampuni orang seperti yang Alkitab katakan. Ketika saya mengampuni orang itu, maka saya akan diampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami tidak menjadi hakim atas orang lain. Untuk kami tidak menjadi orang yang mengukur akan orang lain sehingga menjadi hakim akan orang lain. Tapi kami melepaskan pun orang lain agar kami ampuni. Dan kami akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami keberkatan dalam hidup ini. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan lawat semua kami Tuhan. Biar roh-Mu yang bukan cuma Tuhan. Untuk hidup mereka tetap kuat dalam Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku dalam firman. Ajar kami setia ke Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa dan berkati dan